Halo semuanya, balik lagi sama gue Regibet yang kali ini datang membawakan sebuah review ya bisa dibilang atau ngebahas lah tentang salah satu buku yang baru aja gue tamatin, yaitu The Black Swan karya Nassim Nicholas Taleb. Nah, gue bacanya ini di Gramedia Apps ya. Ya sedikit review aja. Sebenarnya aplikasinya bagus ya. Gue subscription dan dapat banyak buku. Tapi minusnya baca di HP itu sakit aja. Jadi gue bacanya sehari cuma 2 jam atau berapa jam gitu. Jadi kalau nggak kuat gue langsung berhenti dan ya ngelakuin hal lain. Karena kebiasaan baca buku fisik atau di Kindle itu, jadi kalau baca panjang di HP itu panjang. Sakit cok mata. Tapi ya langsung aja kita masuk pembahasannya, kenapa gue curhat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau nanya sedikit nih. Ada gak sih dari kalian yang udah ngerencanain hidup let's say kayak 5 tahun ke depan gitu atau lebih lah? Nah kalau ada silahkan tulis di kolom komentar ya, apa aja yang udah lo rencanain. Gak usah panjang lebar, simpel aja. Kayak lo berencana kuliah di kampus A, atau lo pengen kerja di kantor B, tapi ternyata rencana lo nih nggak kesampaian gitu. Atau mungkin kesampaian, tapi dengan cara yang tidak terduga. Karena ya, hal itu tuh kejadian sama gue pribadi ya. Sehingga membuat gue menyimpulkan, ternyata merencanakan semua hal itu adalah hal yang enggak terlalu penting. Dan ternyata semua itu udah dibahas sama buku yang baru aja gue baca tadi anjir. Yaitu The Black Swan karya Nassim Nicholas Taleb. So, langsung aja kita mulai pembahasan tentang fenomena The Black Swan. Dari hasil gue ngebaca buku ini dan melakukan sedikit baca-baca lah dari berbagai sumber. Let's go guys. Simpelnya ya, The Black Swan adalah sebuah kejadian gede yang benar-benar bakalan ngubah hidup kita ataupun sejarah kita secara besar-besaran. Biasanya datang tanpa aba-aba dan nggak pernah direncanain sama sekali. Coba bayangin aja lu udah capek-capek kerja atau ngebangun karir atau ngebangun bisnis. Tiba-tiba nih muncul teknologi baru dan krisis dadakan yang bikin semuanya harus mulai dari nol lagi. Lucunya ya, sifat manusia tuh setelah kejadiannya lewat, kita tuh sering sok tahu dan bilang kayak, tuh kan, emang udah kelihatan gitu tanda-tandanya. Padahal aslinya sebelum itu terjadi, kita sama sekali nggak pernah tahu apa-apa anjir. Nah, konsep Black Swan ini ngajarin kita tuh bukan buat jadi parno, atau pasrah, atau berhenti buat berencana ya. Tapi ini tuh semacam pengingat lah buat kita supaya kita tuh nggak terlalu kaku di dunia yang benar-benar serba nggak pasti ini. Terus punya mental yang fleksibel dan gampang beradaptasi itu jauh lebih berharga daripada sekedar tuh punya rencana sempurna yang bisa langsung hancur gitu. Dan juga berantakan pas ada kejadian besar yang tiba-tiba datang. Sedikit cerita aja ya, hal ini tuh terjadi sama gue pribadi tepatnya di tahun 2019. Gue udah merencanakan hidup sedetail-detailnya cuy, kayak gue mau kuliah di mana, gue mau pergi kemana, gue mau liburan kemana, gue mau beli barang apa. Pokoknya semuanya detail lah. Tapi tiba-tiba nih COVID itu muncul anjir. Dan semua rencana gue gagal segagal-gagalnya lah pokoknya. Pokoknya sama sekali nggak ada yang kesampaian, nol gitu. COVID emang anjing. Tapi nggak apa-apa, life must go on. Gue tetap grinding dari awal lagi sampai sekarang. Dan semoga sampai balik ke titik lo gitu lagi. Amin. Oke, kenapa gue malah curhat? Sekarang gue mau menceritakan tentang Black Swan ini dulu. Apa sih itu Black Swan? Gue akan mentarik mundur ke masa lalu untuk melihat betapa lucunya cara manusia tuh berpikir. Selama berabad-abad ya, kalau lu tanya ilmuwan, lu tanya filsuf, lu tanya Socrates, berlebihan. Lu tanya manusia ataupun orang biasa di Eropa tentang warna angsa itu apa, gue yakin mereka akan dengan mudah menjawab bahwa angsa itu warnanya putih. Karena sebuah keyakinan itu udah bukan sekedar tebak-tebakan lagi ya. Ini tuh udah sebuah jurnal ilmiah, udah sebuah pengamatan bertahun-tahun. Kalau mereka percaya bahwa angsa itu warnanya putih. Nah, saking kuatnya kepercayaan kalau angsa itu putih, kata angsa hitam pada zaman itu bahkan sering dipakai sebagai sebuah perumpamaan lah untuk sesuatu yang benar-benar mustahil. Kayak kita sekarang lagi ngomong kalau, oh babi itu terbang, nah itu kan mustahil tuh. Mereka itu ngerasa udah ngumpulin cukup banyak data selama ribuan tahun untuk mengunci sebuah kebenaran tentang bahwa angsa warnanya putih. Tapi nih semua kesombongan itu dan semua data selama ribuan tahun itu runtuh seketika pada tahun 1967. Ketika sebuah kelompok penjelajah mendarat di benua Australia. Mereka itu benar-benar ngelihat sesuatu yang benar-benar nonjok mereka langsung kayak dar gitu aja, critical hit. Karena mereka tuh melihat seekor angsa warnanya hitam cuy anjir, yang lagi berenang nyantuy di tengah-tengah danau gitu. Kejadian ini tuh bener-bener bikin mind blowing banget lah pada masanya.
Bayangin aja jutaan pengamatan, jurnal-jurnal ilmiah, dan keyakinan tentang angsa itu warna putih selama jutaan tahun mungkin. Nggak jutaan sih, ratusan tahun mungkin. Tiba-tiba nggak relevan hanya karena 1 detik pengamatan doang. Sang Black Swan atau angsa hitam ini tuh ngebuktiin lah betapa rapuhnya pengetahuan yang cuma dibangun dari kebiasaan yang berulang-ulang atau cuma berasal dari observasi masa lalu. Pelajaran inti dari cerita sejarah tadi itu adalah teguran keras ya buat cara kerja otak kita yang seringkali itu terlalu naif dan gampang banget ngerasa aman. Kita tuh punya kebiasaan buruk kejadian masa lalu sebagai kaca spion lah ibarat kata buat nebak jalan masa depan kita. Kita itu sering juga ngerasa so tahu dan bilang, kayaknya dulu polanya gini deh, aman kok, besok juga sama pasti. Nah itu bahaya tuh. Padahal dunia tuh nggak berjalan secara linear cuy. Hanya karena lu belum pernah ngeliat, belum pernah ngalamin, atau nggak pernah ngebayangin sebuah krisis atau sebuah kejutan terjadi, sama sekali itu bukan jaminan kalau hal itu mustahil terwujud di masa depan nantinya. Nah kalau teori Black Swan gua tadi lumayan rumit ya, gua akan menceritakan sebuah teori yang gue rasa sih ini gue yakin semua orang tuh gampang banget mencernanya. Oke, gue akan menceritakan tentang sebuah cerita kalkun di dalam kandang. Nah, bayangin lu adalah seekor kalkun nih. Selama 1000 hari penuh, hidup lu tuh enak banget nih. Tiap pagi, peternak tuh datang membawa makanan, terus juga ngasih tempat tinggal yang anget, terus juga ngejaga lu dari predator karena lu dibangunin sebuah kandang gitu lah. Nah, dari sudut pandang elu atau dari sudut pandang kalkun, setiap hari yang lewatin itu adalah sebuah bukti data yang makin menguatkan fakta bahwa si peternak adalah malaikat gitu yang berwujud manusia yang sangat mencintai lu sebagai kalkun. Nah, si kalkun ini ngerasa masa depannya benar-benar terjamin cerah lah dan aman sentosa ya. Karena grafiknya tuh selalu naik di setiap harinya. Tapi ketika tiba di hari ke 1001 ya atau di hari raya, pagi itu sang peternak datang membawa pisau, bukan bawa jagung, bukan bawa makan kesukaan lo. Dan hal itu bikin lu bener-bener kaget banget cuy. Si kalkun ini bener-bener hancur lebur banget pola pikirnya. Kejadian inilah yang disebut dengan Black Swan atau sebuah kiamat lah bagi kalkun karena dia akan mati. Tapi lucunya ya, buat si peternak, kejadian ini tuh adalah rencana yang udah dia siapkan selama 1001 hari untuk mempersiapkan hari raya. Masalahnya, sadar atau enggak, kita tuh sering banget cosplay jadi si kalkun tadi tuh di dunia nyata. Kita itu gampang banget ngerasa di atas angin ya, cuma karena udah dapat gaji yang rutin tiap bulannya dari kantor yang kelihatannya tuh stabil lah. Atau karena ngerasa bisnis lo tuh lancar-lancar aja gitu selama setahun terakhir. Kita itu pakai pengalaman masa lalu yang pendek itu buat memprediksi masa depan yang sebenarnya sih panjang banget ya. Dan akhirnya kita tuh benar-benar terlena. Padahal ya, pelajaran paling mengerikan dari kisah si kalkun adalah risiko terbesar itu justru datang dari tempat di titik dimana kita tuh merasa paling aman. Ketika kita merasa semuanya udah pasti dan terkendali, di saat itulah pertahanan kita tuh paling lemah. Dan si angsa hitam atau si Black Swan inilah udah siap nyerang kita dari titik buta yang nggak pernah kita lirik sama sekali. Nah, hal ini tuh nyambung banget ya sama 3 syarat mutlak kenapa sebuah kejadian bisa dicap sebagai fenomena The Black Swan. Pertama, kejadian itu datangnya secara dari entah berantah atau dari outlier. Nggak ada tanda-tandanya, nggak ada data historis yang bisa ngasih peringatan atau hal itu tuh kejadiannya benar-benar tiba-tiba gitu. Persis kayak kalkun yang nggak pernah ngelihat pisau selama masa hidupnya. Kedua, dampaknya tuh benar-benar ekstrim banget sampai-sampai itu mengubah struktur hidup lu, karir lu, atau bahkan tatanan dunia secara permanen. Yang simpelnya ya kayak COVID aja lah gitu kemarin. Dan yang ketiga, itu paling sering terjadi ini tuh bikin kita kelihatan bener-bener tolol anjir. Yaitu tiba-tiba banyak orang yang muncul dan menjadi pakar atau menjadi seorang ahli lah setelah kejadiannya lewat pokoknya. Misal nih ada perusahaan yang tiba-tiba bangkrut, terus tiba-tiba ada kejadian kayak COVID kemarin tuh. Banyak orang yang bakalan tiba-tiba muncul dan sibuk mencocoklogikan suatu hal terhadap kejadian yang udah terjadi. Kayak tuh kan bener kata gue, harusnya lu dengerin gue. Bla dan sebagainya lah, semacam itulah. Kayak konspirasi-konspirasi gitu. Padahal pas sebelum kejadian nih, sebelum COVID, boro-boro ada yang mikir ke sana aja. Alasan kenapa Black Swan ini makin sering hadir ya di kehidupan kita yang sekarang itu adalah karena kita tuh hidup di zaman yang oleh si Taleb bilang nih, si penulisnya bilang, itu sebagai sebuah zaman ekstremistan. Beda nih sama zaman kakek nenek kita dulu yang hidupnya tuh linear dan juga terukur. Dunia ini tuh sekarang nggak punya batas fisiknya. Di dunia digital dan juga modern ini, satu kejadian acak aja, entah kayak kemunculan AI yang makin pinter, atau mungkin cuma video TikTok yang mendadak viral sedunia,
atau kejatuhan satu bank di luar negeri itu bisa merambat dalam hitungan detik dan mengubah nasib jutaan orang sekaligus dalam waktu singkat. Dalam dunia ekstremistan, hal-hal yang rata-rata ataupun normal itu udah nggak relevan lagi ya buat dijadiin sebuah patokan. Karena yang ngendaliin nasib kita tuh justru adalah hal-hal ekstrem yang jarang banget terjadi gitu. Tapi itu dampaknya luar biasa mematikan atau malah luar biasa menguntungkan. Kayak semacam dua sisi bilah mata pedang. Coba deh lu ngaca sebentar dan ngomongin satu kelemahan terbesar yang ada di otak kita semua. Nah, sebagai manusia, kita tuh gampang banget nih jatuh cinta sama yang namanya cerita atau narasi yang rapih. Otak kita itu benci banget sama kekacauan dan ketidakpastian. Makanya ya kita tuh selalu refleksi nyari pola-pola ataupun hal-hal yang sebenarnya itu murni acak gitu. Nah, fenomena ini sering banget disebut dengan bias narasi. Kita ngerasa jauh lebih tenang dan pintar kalau kita bisa ngejelasin sesuatu kayak krisis ekonomi bisa kita jelasin. Terus jatuhnya harga kripto atau tragedi besar cuma pakai satu alasan yang simpel dan juga dramatis. Misalnya nih, Bang, kenapa startup itu bangkrut gitu? Oh, CEO-nya kurang kreatif ya. Atau mungkin kayak, oh, dia nih umur 25 tahun bisa kaya karena bangun pagi. Ya, padahal semua hal itu tuh tidak ada korelasinya sama sekali, guys. Kita itu sibuk merangkai cerita sebab akibat setelah kejadiannya lewat. Cuma buat ngasih ilusi ke diri sendiri bahwa dunia tuh masih aman dan masih bisa kita prediksi. Nah, efek samping paling bahaya dari kebiasaan ngarang cerita ini adalah munculnya ilusi yang oleh Taleb ya. Itu disebut dengan kuburan sunyi atau bukti yang bisu. Gampangnya gini nih. Setiap kita ngebuka sosial media, dengerin podcast, atau baca buku, yang kita lihat dan kita pelajari itu adalah kisah orang-orang yang berhasil bertahan hidup di puncak. Kita itu terus-terusan meneliti pola sukses para miliarder, para influencer, atau perusahaan raksasa lah. Tapi kita sebenarnya tuh buta sama ribuan orang lainnya yang pakai strategi yang sama, kerja kerasnya juga sama, ngambil risiko yang sama, tapi berakhir hancur dan juga gagal. Nah, orang-orang yang gagal ini tuh nggak pernah nulis buku, nggak pernah masuk berita juga, dan juga tidak mungkin diundang ke podcast buat nyeritain pengalaman mereka. Akibatnya ya, cara kita tuh mengukur risiko tuh benar-benar cacat total sih. Kita tuh ngira jalan menuju sukses itu cuma punya rumus yang pasti. Padahal kita semua lagi ngeliat segelintir orang yang bisa dibilang kebetulan berhasil aja ini. Karena terlalu fokus ngeliatin panggung kesuksesan dan juga ngafal hal-hal yang kita udah ketahui, kita tuh sering buta sama satu hal penting ya. Justru, apa yang gak kita ketahui itulah yang pada akhirnya paling menentukan arah masa depan kita. Kita itu ngabisin energi yang luar biasa besar nih buat menganalisa data masa lalu doang. Nebak-nebak tren pasar tahun depan, atau ngerencanain jalan hidup pakai variabel yang cuma ada di depan mata kita. Padahal ya, kejutan paling mematikan atau peluang yang paling bisa mengubah hidup kita tuh nggak pernah datang dari buku ataupun hal-hal yang udah kita pelajarin. Mereka itu selalu datang dari tempat yang entah berantah gitu. Jadi daripada lu sibuk nyari rumus sukses yang penuh dengan ilusi ini, mungkin udah saatnya lu tuh mengakui betapa kecilnya pengetahuan kita di hadapan dunia yang penuh dengan kejutan ini. Terus nih kalau dunianya seacak dan seberbahaya ini, kita yang sekarang ini harus gimana dong? Masa iya kita harus pasrah, terus nunggu dihantam nasib dulu, ataupun jadi parno nggak berani ngapa-ngapain? Ya, konsepnya sih nggak begitu ya. Nah, langkah pertama paling krusial ada berhenti main dukun-dukunan lah, alias stoplah terobsesi dan juga memprediksi masa depan secara akurat. Daripada lu buang energi nebak-nebak tren yang akan datang 10 tahun mendatang, atau investasi apa yang paling cuan di masa mendatang, mendingan ya energi lu tuh lu pakai buat ngebangun safety net aja lah biar aman. Taleb juga ngingetin kita tuh buat ngelatih yang namanya itu kerendahan intelektual. Ya akui aja kalau kita tuh aslinya nggak terlalu tahu lah apa-apa soal besok. Dengan mental let it flow, tapi tetap waspada gitu. Karena dengan mental let it flow itu kita tuh nggak bakal kaget atau hancur lebur lah ketika rencana A, rencana B, dan rencana C kita itu tiba-tiba berantakan karena suatu hal yang nggak kita kira. Simpelnya ya, kita tuh harus jadi orang yang siap bawa payung nih, meskipun ramalan cuaca bilang kalau besok seharian cerah nih. Nah, itu tuh paling simpel. Nah, cara paling praktis buat ngadepin si black swan di dunia nyata adalah dengan pakai apa yang disebut dengan barbell strategi. Coba bayangin alat angkat beban nih, cuma ada di dua belah sisi nih, dan kosong tengah. Nah, maksud dari filosofi barbell ini adalah, di satu sisi kehidupan, lu tuh harus main aman, main ngebosenin, atau defensif lah buat ngelindungin diri dari black swan negatif yang bisa bikin hidup lu die secara tiba-tiba. Misal nih, lu tetap harus nabung, lu tetap harus buat dana darurat, terus lu tetap harus jaga kesehatan dengan olahraga, atau punya pekerjaan yang
tetaplah dengan gaji yang stabil gitu. Tapi di ujung barbel satu lagi, lu justru tuh harus berani ngambil resiko dan juga bereksperimen buat memancing black swan positif. Contoh, luangin waktu nih di weekend lah buat ngerintis side hustle, terus juga ikut komunitas yang gak ada sangkut pautnya sama pekerjaan lo, atau lu ngebuat konten lah di channel lu pribadi kayak di YouTube atau mungkin di Instagram atau di TikTok gitu. Nah, soalnya ya kalau side hustle lo ini berhasil, itu tuh bener-bener bakalan mengubah hidup lu 180 derajat atau mungkin dalam semalam doang. Tapi ya seandainya side hustle ataupun side project lo yang lu buat itu gagal, ya lu tetap punya pekerjaan dan juga tetap punya safety net. Sehingga kegagalannya tuh paling cuma lu ngebuang waktu doang lah, nggak nyampe bikin lu mati atau die gitu. Nah, tujuan akhir dari semua persiapan ini adalah buat ngebentuk mental dan juga jalan hidup yang nggak cuma kuat atau tahan banting doang, tapi justru makin berkembang pesat pas dihajar sama ketidakpastian. Taleb itu menyebut lever tertinggi ini sebagai anti-fragile. Konsepnya persis kayak otot manusia di gym lah. Otot itu membesar kalau lu kuat justru karena jaringannya dirusak gitu. Tiba-tiba mereka tumbuh dan balik lagi karena tekanan beban. Nah, mental dan karir juga harusnya sih didesain dengan kayak gitu ya. Jadi buat lu pada yang sekarang lagi ngerasa insecure atau pusing lah mikirin jalan hidup yang kok rasanya makin menjauh dari rencana awal lo gitu. Relax aja, bisa jadi kekacauan yang bikin lu stres sekarang ini tuh justru jadi pintu masuk lah buat datangnya black swan positif yang lagi nunggu lu atau mungkin yang bakal lu temuin nanti. So, mungkin itu aja sekian rangkuman atau curhatan gue ya terhadap buku yang habis gue baca itu. Jadi ya, kalau kalian gak suka sama cerita gue, kayaknya skrip ini sih rada kurang ya menurut gue. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kalian gak suka silahkan dislike aja. Tapi kalau kalian suka silahkan like, comment, and subrek ya. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya guys. See ya.